Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumisa. Amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang hampir semua kita telah mengetahuinya, yaitu tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Namun pada pembahasan kali ini kita akan sedikit berbeda. Karena kita tidak akan membahas tentang penjelasan rinci masing-masing rukun tersebut. Namun justru kita membahas kenapa rukun Islam itu seperti itu, rukun iman itu seperti itu, ataupun rukun ihsan seperti itu. Apa alasannya? Dan apa tujuannya? Mengapa hal ini menjadi penting? Karena saking pentingnya kita mengetahui tentang rukun Islam, iman, dan ihsan, sampai-sampai hal ini diajarkan langsung oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang ke dunia untuk mengajarkan ketiga ini kepada manusia, yaitu kepada para sahabat Nabi pada saat itu. Walaupun bentuknya dalam bertanya kepada Nabi. Dan tidak pernah lagi Jibril datang menyerupai bentuk manusia, menjelma menjadi manusia untuk mengajarkan hal-hal yang lainnya. Itu menandakan bahwa perkara ini sangat-sangat penting. Dan saking pentingnya pula, banyak hal-hal kejanggalan ataupun keanehan yang dilakukan oleh Jibril untuk menarik perhatian para sahabat pada saat itu. Apa saja diantaranya? Yang pertama dari sisi penampilan. Penampilan Jibril begitu berbeda dengan manusia pada secara umumnya. Di mana pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Syadidu syawari siyabi, sadidu syawari sya'ri. Kita ketahui pada zaman itu mungkin untuk mendapatkan pakaian putih sangat susah. Berbeda dengan zaman sekarang. Namun Jibril memakai pakaian yang sangat putih, mungkin lebih putih daripada pakaian putih pada saat ini. Dan yang kedua yaitu rambutnya sangat hitam. Yang mana kita ketahui bahwa manusia mungkin memiliki rambut hitam sempurna hampir tidak ada, hanya mendekati, mungkin 95% ataupun sekitarnya. Namun Jibril memiliki rambut yang sangat hitam sempurna. Itu kan yang pertama, dari sisi penampilannya. Kedua, dari sisi identitasnya. Yaitu Jibril datang dengan keadaan bahwa dia tidak ada satupun tanda-tanda orang bekas safar. Jadi dia bukan musafir. Namun tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dia bukan juga sebagai orang lokal, karena tidak ada yang mengetahuinya. La yura asa la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Tidak ada pada dirinya itu sedikit pun tanda-tanda bekas asar, bekas safar. Namun tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Bukan seorang musafir, bukan pula penduduk lokal. Ini keanehan yang kedua, identitasnya. Yang ketiga adalah keanehan perilakunya. Ketika dia telah datang menghadap kepada Nabi, langsung duduk di depan Nabi, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan tangannya ke atas paha Nabi. Sangat akrab. Namun di sisi lain kebalikannya. Dia dia memanggil Nabi dengan sebutan nama, Muhammad, yang dimana ini biasa dilakukan oleh orang kafir. Bahkan dia bertanya tentang Islam, yang menandakan dia seperti bukan orang mukmin, orang Islam pada saat itu. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia meletakkan dengkulnya menempel dengan Nabi. Wa doa fahi ala fahizaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Tsumma yaqulu ya Muhammad, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni an Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini keanehan yang ketiga, yaitu perilakunya. Dan keanehan yang terakhir ketika Rasulullah SAW menjawab, maka dia membenarkannya. Seperti orang yang sedang menguji. Ini kebalikan dengan para sahabat, yang ketika Rasul bertanya sekalipun, biasanya jawaban para sahabat itu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu padahal sahabat sudah ditanya. Sedangkan Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, namun dia membenarkannya. Seperti orang yang menguji. Itulah puncak kekagetan para sahabat.
Untuk dibuka seperti demikian. Oleh karena itu sangat penting buat kita mengetahui ketiga perkara ini. Lantas apa jawaban Nabi terhadap pertanyaan Jibril ini? Ya, yang pertama adalah tentang Islam. Jibril bertanya, "Fa'akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu anta syada ilaha illallah." Bahwa Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa tuqimas sholatah, dan engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakatah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berkunjung kepada rumah Allah, yaitu naik haji apabila kalian mampu untuk menjalankannya. Ini rukun Islam. Ada 5 poin. Yang mana 5 poin ini kenapa begitu penting? Karena ini semua terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia. Segala amal-amal dalam agama ini semua akan tercakup kurang lebih berada dalam kelima jenis amal ini. Apa 5 jenis amal itu? Bahwa dalam agama ini ada 5 jenis amal. Yaitu yang pertama adalah beriman. Atau berilmu, dengan diawali dengan berilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah menegakkan kebenaran atau menegakkan ilmu tersebut, mendakwakan ilmu tersebut. Dan yang ketiga ada bersabar di dalam ketiganya, dan beriman, beramal maupun menegakkan kebenaran. Dan yang keempat adalah bertobat apabila kita lalai atau menyimpang dari amal-amal kita seharusnya. Kita kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal, yang kita ketahui dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, semua dalam keadaan rugian. Kecuali mereka-mereka yang beriman, yang beramal, yang nasihat-nasihati dalam kebenaran, yaitu berdakwah dan menegakkan kebenaran, dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Itulah 4 amal plus 1, yaitu bertaubat. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin." Muflihin. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal solih, semoga dia menjadi orang-orang yang beruntung. Kebalikan dari surat Wal Asr, bahwa manusia itu merugi, namun orang yang bertobat dan kembali beriman dan beramal solih, dia akan menjadi beruntung. Jadi kedua ayat ini dengan surat Al-Asr sangat-sangat berkaitan. Itu 5 jenis amalan yang ada dalam agama ini. Semua jenis amalan apapun dalam agama ini pasti masuk di salah satu kelima jenis ini. Dan dari sanalah muncul rukun Islam. Yaitu syahadat ini adalah kita melatih, kita menegakkan keimanan kita, mengikrarkan keimanan kita. Salat adalah amalan pokok dalam agama ini. Zakat adalah amalan yang melatih kita untuk melatih kepedulian. Bagaimana kita mau menegakkan kebenaran kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Sedangkan puasa adalah melatih kesabaran. Adapun haji, yaitu mengingatkan kita kepada kematian, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu pakaiannya seperti pakaian orang yang mati, seperti orang pakai kain kafan, dan dia menghadap pada Allah dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan. Itu haji ini adalah memenuhi panggilan Allah sebelum Allah memanggil dengan kematian. Dan sebagai contoh lain ya, bahwa semua yang terkait dengan amalan akan kembali kepada rukun Islam ini. Contohnya adalah nikmat yang kita berikan, yang kita dapat dari Allah, semata-mata semua adalah nikmat untuk beramal soleh. Bagaimana kita ketahui dalam satu hadis, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yaitu masa muda sebelum datangnya masa tua, karena dengan masa muda inilah waktu yang paling sangat tepat untuk kita menuntut ilmu. Dan iman diawali dengan berilmu. Kedua, sehat adalah modal kita untuk beramal soleh. Dan kaya adalah modal kita untuk menegakkan kebenaran.
Untuk kan menegakkan kebenaran ini membutuhkan biaya dan sebagainya. Berjihad dan sebagainya membutuhkan biaya. Dan untuk kesabaran kita butuh waktu luang. Karena kalau kita sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, ada banyak macam cobaan yang kita hadapi, biasanya cenderung kepada kita ini sulit untuk bersabar dalam menjalankan amal-amal yang lainnya. Kita hanya fokus ke dalam masalah kita yang kita hadapi saat itu. Yang ketiga adalah selama kita menikmati hidup kita ini, maka marilah kita bertobat sebelum sebelum kita diambil nikmat hidup dari kita ini. Itulah kelima nikmat yang merupakan 5 modal kita dalam beramal soleh. Ataupun mungkin kita kasih contoh yang lain, yaitu tentang itu kan tadi yang terkait dengan dalil-dalil yang dalam satu dalil menyeluruh semua poin-poin. Namun jauh lebih banyak daripada itu. Banyak perkara-perkara di dunia di agama ini yang apabila kita kumpulkan kesamaannya akan tersusun menjadi kelima kelima susunan ini. Sebagai contoh, apabila kita mengumpulkan semua dalil-dalil tentang ciri-ciri yang orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka kita akan kumpulkan dalil-dalil terkait dengan kelima hal ini. Yang pertama contohnya dalam perkara iman ataupun ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan dia terhadap agama ini. Dalam perkara beramal dan menegakkan kebenaran, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu amal. Maka salah seorang sahabat berkata, apa yang maksudnya dibukakan amal buatnya? Maksudnya adalah sebelum meninggalnya, Allah membukakan dia agar dia mampu beramal, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi ridho terhadap dia. Ini ada dua poin, yaitu dia beramal dan orang-orang sekitarnya adalah ridho. Dan yang dalam hal bersabar, Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yuridillahi bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya berbagai macam ujian. Adapun yang terkait dengan kembali kepada Allah ataupun bertobat, ataupun kematian, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair ajjalalahul 'uqubata fil dunya." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan segerakan azabnya ini di dunia sehingga dia tidak akan lagi mendapatkan azab di akhirat. Itu salah satu contoh dalil-dalil tentang suatu hal yang kita kumpulkan dan semuanya akan tersusun menjadi kelima hal ini, rukun Islam. Maka demikianlah rukun Islam ini, bahwa semua hal yang terkait dalam agama ini pasti masuk di antara salah satunya ini. Itu rukun Islam, yaitu terkait perbuatan. Makanya demikianlah alasannya adanya rukun Islam. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman ini adalah terkait dengan keyakinan kita, pemahaman kita, apa-apa yang kita iktikadkan, kita ikat hati kita dengannya. Dan rukun iman ini terkait terhadap 3 perkara kehidupan kita ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam kehidupan kita ini ada 3 perkara. Yaitu perkara agama yang merupakan dasar ataupun arahan dalam kita menjalankan hidup. Dan juga sebagai jembatan antara perkara dunia dan perkara akhirat. Yang kedua adalah perkara akhirat sebagai tujuan kita dan perkara dunia sebagai modal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma aslih li dini allazi wa ismatu amri." Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku karena ia adalah pokok urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyih. Dan perbaikilah urusan duniaku karena dia adalah pokok pencaharianku, pokok penghidupanku. Dan wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku karena sesungguhnya dia adalah tempat kembali. Ini 3 perkara yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu perkara agama, perkara akhirat, dan perkara dunia. Maka rukun iman ini pun tercakup ke dalam 3 perkara ini.
yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul, yaitu dalam perkara agama. Namun seringkali kita memisahkan di antara keempatnya ini. Kalau kita memisahkan Allah saja mungkin masih bisa ya, karena beriman kepada Allah dan hari akhir juga ada. Beriman Allah kepada takdir-takdir juga terkait dengan Allah. Dan berarti beriman kepada Allah itu bisa secara umum. Namun beriman kepada malaikat, kitab, dan Rasul ini pada akhir ada satu kesatuan, yaitu dalam perkara agama. Bagaimana Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Sesungguhnya Rasul telah beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, demikian juga orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Nah, ketaatan inilah yang merupakan perkara agama. Adapun beriman kepada hari akhir, ini terkait dengan perkara akhirat. Dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk adalah terkait dengan perkara dunia ini. Bahwa segala manfaat dan mudarat yang datang kepada kita semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara dalam agama ini yang terkait dengan keyakinan akan masuk ke dalam 3 perkara ini. Sebagai contoh yaitu dalam wasilah hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini terkait dengan perkara agama. Kita butuh ilmu yang bermanfaat dalam beragama. Warizqan thayyibah, dan rizki yang baik. Ini terkait dengan perkara dunia kita. Kita butuh rizki dalam kehidupan dunia ini. Wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Ini terkait dengan perkara akhirat, bahwa modal kita ke akhirat adalah dengan segala amal-amal soleh yang Allah terima. Dan inilah pokok keimanan kita, bahwa keimanan itu adalah terkait perkara agama, di mana kita tunduk kepada agama ini, dan menjadikan agama ini sebagai arahan, sebagai dasar utama kita dalam kehidupan kita. Dan dalam perkara akhirat adalah sebagai tujuan kita ikhlas, bahwa semata-mata hidup kita ini adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan dalam perkara dunia kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala kebaikan ataupun keburukan yang kita alami di dunia ini semata-mata dari Allah. Allah tidak tinggal diam. Allah telah menghendaki segala sesuatu tersebut menimpa kita, maka kita menerimanya. Itulah yang terkait dengan keimanan. Bahwa keimanan ini terkait dengan 3 perkara hidup kita, yaitu perkara agama, akhirat, dan dunia. Adapun dalam ihsan, yang mana rukun Islam itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat kepada Allah, niscaya kita akan melakukan ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita mencari muka kepada Allah, mencari ridho Allah, dan mengharapkan balasan dari Allah, yaitu rahmatnya. Sebagaimana seseorang yang bekerja melihat atasannya, maka dia akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya untuk cari muka. Demikian juga dengan kepada Allah ketika kita beribadah, kita mengharapkan wajah Allah. Itulah yang disebut dengan mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka apabila kalian tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha melihat kalian. Maksudnya apa? Minimal ibadah kita takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mungkin sebagai pegawai, kita tidak melihat atasan kita, mungkin atasan kita akan melihat kita lewat CCTV ataupun ada mata-mata dan sebagainya. Maka kita akan takut ketahuan kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Dan dari sini pula muncul berbagai jenis perkara agama ini yang terkait dengan kehendak kita, bagaimana cara kita beribadah. Karena ihsan ini terkait dengan kehendak. Kita mau melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya ataupun sekedar asal-asalan. Mau itu
sekedar menunaikan kewajiban, ataupun justru riya kepada manusia. Itu terkait dengan kehendak kita. Maka amalan yang terkait dengan amalan ya kehendak ini akan terkait dengan berhubungan dengan para ihsan ini. Sebagai contoh adalah tentang khusyuk. Bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan khusyuk. Dikatakan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, namun keduanya itu adalah sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi turja'un. Ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan kembali bertemu dengan Tuhannya. Dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ada dua hal ciri orang khusyuk, yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya nanti di hari akhir. Ini seperti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah. Dan setidak-tidaknya yaitu mereka meyakini bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita khusyuk dalam beribadah, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita takut juga nanti dikembalikan kepada Allah mengazab kita karena kelalaian kita. Dan contoh yang lainnya adalah tentang perkara bagaimana kita beribadah. Sebagai contoh adalah tentang kita sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali dikatakan tentang bagaimana kita melakukan sholat. Banyak ayat-ayatnya, namun dari ayat-ayat yang ada itu kurang lebih menyatakan ketika menyebutkan kita berdiri, duduk, dan berbaring, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, berdiri, duduk, dan berbaring, ini adalah menggambarkan bagaimana kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Adapun dalam ayat yang lain dikatakan dengan cara sujud dan ruku. Ini sebagaimana kita seolah-olah dilihat oleh Allah. Kita tidak melihat Allah, namun kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita terdiri dari gerakan-gerakan ini, gerakan yang seolah-olah melihat Allah maupun gerakan yang seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, kenapa ihsan itu seperti demikian? Ini terkait kita bagaimana kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah bahwa rukun Islam ini adalah sebagai gambaran ataupun sebagai latihan amal-amal perbuatan yang merupakan melatih kita dalam perkara-perkara amal-amal agama lainnya yang terdiri dari beriman, beramal, menegakkan kebenaran, sabar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang sifatnya jasadiyah. Apa-apa amalan yang kita lakukan oleh tubuh kita. Adapun iman terkait dengan keyakinan kita di hati. Bagaimana kita tunduk kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah, dan kita tawakal kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Tunduk adalah caranya, ikhlas tujuannya, dan tawakal adalah modalnya. Karena perkara hidup kita ini terdiri dari tiga perkara agama, dunia, dan akhirat. Agama sebagai dasarnya, dunia sebagai modalnya, dan akhirat sebagai tujuannya. Adapun ihsan terkait dengan kehendak jiwa kita. Bagaimana kualitas ibadah kita ini akan kita bentuk. Apakah kita melakukan dengan sebaik-baiknya seperti melihat Allah, ataupun kita takut karena Allah dan melakukan ibadah, ataupun justru sebaliknya. Sebagai menunaikan kewajiban, atau bahkan dia kepada manusia. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.